Sidang untuk perkara nomor 146 garis miring PHP.Gub garis datar 19 Romawi 2021 PHP Provinsi Kalimantan Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kami memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, ada beberapa hal yang kami perlu informasikan. Pertama, soal penundaan sidang, kami mohon maaf. Sebelumnya kita sudah mengagendakan sebenarnya, tapi karena ada kondisi yang tidak bisa kita hindari. Di mahkamah ada seorang kolega hakim yang positif, Pak Sekjen juga positif, dan puluhan pegawai kita juga yang positif, sehingga berdasarkan rapat permusyawaratan kita tunda sidangnya sampai pada hari ini tanggal 21 Juli 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permohonan dari pihak terkait untuk diterima sebagai pihak terkait berdasarkan rapat permusyawaratan hakim. Permohonan tersebut dikabulkan, dan pada kesempatan ini kami persilakan untuk pihak terkait bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh mahkamah. Yang ketiga, silakan pihak terkait. Yang ketiga, kami juga menerima surat yang bertanggal 2 Juli 2021 dari pihak pemohon yang pada prinsipnya meminta kelonggaran teknis beracara dalam persidangan perselisihan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan. Kami sudah membahas surat itu, dan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan tanggal 15 Juli 2021, Mahkamah tidak dapat mengabulkan itu, sehingga teknis beracara tetap sama dengan teknis beracara sebelum perkara ini dilakukan PSU atau pada penanganan perkara awal atau sebelum PSU. Itu beberapa yang perlu kami sampaikan, dan tentu kita juga meminta agar selama persidangan ini kita tetap taat pada protokol kesehatan, menggunakan masker secara benar, dan walaupun dalam posisi atau dalam keadaan berbicara. Demikian, atas perhatian para pihak kami sampaikan terima kasih, dan ada tambahan ini? Ya, ada tambahan ini. Dan sebelum pihak pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, kami memberi kesempatan dulu untuk para pihak, dimulai dari pemohon, untuk memperkenalkan siapa yang hadir, baik yang secara online maupun yang secara offline. Silakan pemohon. Terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama ingin menyampaikan selamat Idul Adha, Pak Hakim. Baru kemarin Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua dan kesejahteraan. Amin. Hadir pada kali ini yang offline, kolega saya Dr. Heru Widodo, bersama saya Bambang Wijoyanto. Sedangkan yang online ada beberapa nama, tidak seluruhnya hadir ya, seperti yang dalam surat kuasa, yaitu pertama Iwan Satriawan, PhD, kemudian Herianto, Ibu Wigatiningsih, Zamroni, Harimuddin, Supriyadi, Muhammad Razif Barokah, Wafdah Zikra Yuniarsyah, dan juga Tarek Muhammad Aziz Elvan. Itu yang hadir di online. Terima kasih, Majelis. Terima kasih.
Selanjutnya pihak termohon. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Idul Adha. Tadi pemohon mengucapkan, jadi kita juga mengucapkan. Yang berikutnya yang hadir di dalam sidang luring, Prinsipal Bapak Sarmuji, didampingi oleh kuasa hukum Hifdil Alim. Kemudian di daring ada Komisioner KPU RI, kemudian prinsipalnya juga ada hadir Bapak Nur Jazin didampingi oleh kuasa hukum Nur Hidayat, Hasan Muaziz dan Firman Yuli Nugro. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya Bawaslu. Mohon izin Yang Mulia. Silakan. Yang hadir dalam luring ini Nurholis Majid, seyogyanya dengan Aris Mardiono, karena perjalanan dinyatakan positif jadi tidak bisa berhadir. Saya didampingi staf, sedangkan yang daring itu ada Ibu Ratna Dewi Pitalolo dari Bawaslu RI dan Pak Rahmat Bagja. Berikut dengan yang daring, Ibu Erna Kaspiah, Ketua Bawaslu, Iwan Setiawan, Pak Ashari Ridani, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota yang ada dalam permohonan. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pihak terkait Yang Mulia, hadir secara luring kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 1, saya sendiri Muhammad Imam Nasef dan rekan saya Rivaldi SHMH. Kemudian untuk daring hadir rekan kami Riki Teguh SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Bawaslu belum ada surat tugas yang diserahkan ke, tolong petugas diambil surat tugasnya. Dan ada satu hal lagi yang mohon maaf kami perlu sampaikan, bahwa pada rapat permusyawaratan hakim juga kami membahas, karena sesuai dengan norma penyelesaian perkara pilkada itu maksimal 45 hari terhitung sejak diregistrasi. Tapi ini karena kondisi yang darurat, ada PPKM itu, sehingga rapat permusyawaratan ketika itu memutuskan bahwa kalau kasus ini membutuhkan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya, maka Mahkamah menghitung 45 hari itu tidak dari registrasi, tetapi sejak sidang pertama pada hari ini. Itu perlu kami permaklumkan sehingga ke depan tidak ada persoalan lagi. Baik, silakan untuk pemohon menyampaikan permohonan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, kami juga panel sudah membaca. Silakan pokok-pokoknya saja, Pak. Terima kasih Majelis Hakim. Sebelum saya membacakan, ada renvoy. Kami sudah siapkan, ada di halaman 11, halaman 13, halaman 23, halaman 81 dan halaman 82. Keseluruhannya soal wording, hampir sebagian besar soal wording. Saya tidak bacakan, nanti bisa ya. Terima kasih, saya akan memulai. Kan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi, untuk memperhatikan saran dari majelis, dari ketua, supaya persidangan lebih efektif, maka kami hanya akan membacakan pokok-pokok permohonan dengan penekanan pada substansi dan alat bukti yang memang lebih penting dan merupakan inti dari permohonan. Majelis di bagian pertama Romawi, pengantar permohonan itu di halaman 3 sampai dengan 5, itu tidak dibacakan, memang ada ringkasan permohonan tapi juga kami tidak bacakan supaya menghemat waktu. Yang kedua, kewenangan mahkamah
halaman 5 sampai halaman 17. Di 2 Romawi itu juga mohon dianggap dibacakan. Romawi ketiga mengenai kedudukan pemohon itu ada di halaman 6 sampai dengan halaman 17 Majelis Hakim. Nah, ini kami akan membacakan beberapa poin pentingnya. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami meyakini permohonan yang kami ajukan ini adalah pertaruhan dalam menegakkan prinsip hukum pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dan sebagaimana telah diperintahkan oleh Mahkamah dalam putusannya nomor 124 2021 untuk menegakkan prinsip-prinsip dimaksud dalam PSU. Dikutipkan sedikit di sini, Mahkamah dalam putusan itu menyatakan, Mahkamah meyakini pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana didalilkan pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi, menghargai setiap suara pemilih dan juga untuk menegakkan azas, ini kata kuncinya majelis, untuk menegakkan azas pemilihan umum yang luber dan jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ada fakta menurut kami, dan sangat ironis, pelaksanaan PSU 9 Juni 2021 justru jauh lebih menyimpang dari prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Tindakan makin curang sedemikian nyata dan menurut kami itu adalah fakta yang tidak menghormati dan bahkan mendelegitimasi putusan mahkamah. Bukti-bukti pemohon secara hukum menurut kami bisa tidak terbantahkan menunjukkan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dengan elemen-elemen tertentu, khususnya tidak hanya oleh termohon, oleh Bawaslu, tapi juga oleh paslon nomor 1. Dan juga ada oknum birokrasi. Sehingga penting menurut kami bagi mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo guna menghadirkan kembali prinsip luber, jujur, adil, dan demokratis. Kecurangan dan pelanggaran makin terang benderang itulah yang menghasilkan selisih suara makin besar. Itu sebabnya seyogianya syarat pasal 158 Undang-Undang Pilkada tidak serta-merta perlu diterapkan. Kami meyakini selisih suara yang terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan yang nyaris sempurna itu dilakukan oleh orang-orang pihak-pihak yang kami sebutkan, termasuk paslon nomor 1, serta didelegitimasi oleh tindakan dan kebijakan KPU, Bawaslu, serta oknum birokrasi hingga level aparat desa. Majelis yang kami muliakan, MK di dalam putusannya, setidak-tidaknya di 16 putusannya, menangguhkan pelaksanaan syarat ambang batas dalam pasal 158 karena 5 pertimbangan hukum. Di situ kami sebutkan, kami bacakan saja poin 4 dan 5-nya, yaitu kinerja penegakan hukum bermasalah termasuk oleh Bawaslu daerah, atau ada masalah mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas selisih suara berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung. Yang mulia, secara hukum, pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria yang tadi kami sebutkan, yaitu kinerja penegakan hukum dan permasalahan mendasar, di mana terdapat masalah mendasar yakni masifnya politik uang di hampir seluruh daerah pemilihan di 107 kelurahan atau desa, yang melibatkan oknum birokrasi termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme. Pemohon memiliki bukti tak terbantahkan yang insya Allah akan kami hadirkan, dan kami menyiapkan total ada 610 alat bukti berupa kesaksian, termasuk kesaksian-kesaksian yang penting menurut kami. Ada handphone, kami ada 4 handphone yang nanti akan diselesaikan, diberikan majelis hakim, rekaman suara serta dokumen-dokumen yang akan menggambarkan peristiwa pelanggaran TSM tersebut secara gamblang dan terang-benderang. Semuanya itu menjadi rangkaian kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan untuk itu perlu diperiksa lebih lanjut dalam forum sidang pembuktian oleh mahkamah. Yang pasti atas pelanggaran TSM tersebut
tidak ada penegakan hukum oleh Bawaslu Kalsel. Bawaslu terlihat unable dan unwilling untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Atas dasar itulah, secara hukum, Mahkamah berhak mengambil alih tanggung jawab konstitusional demi menegakkan prinsip-prinsip pemilu dengan memeriksa pokok perkara guna menghadirkan keadilan pemilu yang sebenarnya. Sebagai bukti awal bahwa Bawaslu unable dan unwilling melaksanakan tugasnya menegakkan pelanggaran TSM di masa PSU, terlihat deras dari syarat masif yang telah keliru dimaknai dan secara salah diterapkannya. Sebagaimana diketahui, PSU Pilgub Kalsel hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, atau 7 dari 153 kecamatan. Namun Bawaslu Kalsel mengacu pada pasal 15 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 yang menyatakan keterpenuhan syarat masif tetap harus mengacu pada 50+1% dari 13 kabupaten strip kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 kata. Pemahaman ini menurut kami pemahaman yang tidak logis dan tidak rasional. Bagaimana mungkin pemohon harus membuktikan politik uang masif di minimal 7 kabupaten kota padahal PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten atau kota. Yang lebih problematik lagi adalah Bawaslu Kalsel juga mengacu pada surat edaran Bawaslu RI nomor 18 tahun 2021 yang mensyaratkan penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan terjadi secara TSM hanya dapat dilakukan sepanjang pemungutan ulang meliputi 50% plus 1 di seluruh daerah pemilihan. Dengan demikian, dengan pemikiran dan peraturan tersebut, maka menjadi tidak mungkin penegakan politik uang yang TSM pada PSU Kalsel. Karena faktanya terjadi di 3 kabupaten kota dari total 13 kabupaten. Politik uang yang tadi kami sebutkan tidak diatur cukup. Politik uang dalam PSU tidak diatur cukup oleh peraturan yang tadi disebutkan di atas. Saya loncat saja. Pemahaman hukum demikian sangat tidak logis, tidak rasional, dan tidak adil, serta tidak memberikan ruang untuk tegaknya pelaksanaan PSU yang luber, jujur, adil, dan demokratis. Dalam kondisi normal, pelanggaran proses adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskannya. Tapi dalam pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tadi kami sebutkan, menurut kami sangat menyesatkan. Itu sebabnya, demi hukum kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution and the protector of democracy untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pelanggaran politik uang TSM tersebut, serta menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada calon nomor stasi yang rinciannya tersebut dalam petutan, yang rinciannya kami rumuskan di dalam putusan. Karena Bawaslu Kalsel yang seharusnya melakukan fungsinya tersebut, tapi nyata-nyata telah gagal karena unwilling untuk melaksanakan tugasnya. Majelis Hakim, menurut pendapat kami, bukan hanya Bawaslu yang bermasalah, tapi juga KPU tidak netral dan profesional. Ada fakta yang akan kami jelaskan, terbukti KPPS-nya ternyata justru menjadi tim sukses paslon nomor 1. DPT sengaja dikacaukan, sehingga pemilih paslon 2 banyak kehilangan hak pilihnya, dan lain-lainnya yang kami akan jelaskan kemudian. Poin 4 Romawi soal tenggang waktu, kami anggap dibacakan, karena sejak rekap tanggal 17 Juni, kami sudah mengajukan permohonan tanggal 21 Juni, dan perbaikannya Rabu tanggal 23 Juni. Kami sekarang masuk di poin intinya di pokok permohonan, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati. Soal tidak logis dan tidak rasional, syarat masif Bawaslu tadi hanyalah salah satu di antara banyak pelanggaran pemilu. Paling tidak kami akan mengajukan 7 kecurangan dan pelanggaran yang menggambarkan betapa dahsyatnya kerusakan demokrasi yang dilakukan dalam PSU dengan dukungan Bawaslu, KPU, dan oknum birokrasi. Berikut ini adalah kecurangan dan pelanggaran tersebut. A. Perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dan seharusnya benar. Dan yang seharusnya benar, itu halaman 18-20, kami tidak bacakan, yang mulia. B. Ini soal politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor 1 secara TSM,
di seluruh 7 kecamatan tempat pemungutan suara ulang dengan membagi uang dan barang termasuk dengan modus pembagian zakat. Ini ada di halaman 20 sampai halaman 65. Saya sedikit menjelaskan di sini. Pelanggaran politik uang TSM yang dilakukan oleh paslon 1 terjadi di hampir seluruh kecamatan yang melakukan PSU, yakni di 7 kecamatan yang meliputi 107 desa atau kelurahan. Politik uang yang terjadi di seluruh desa yang telah pemohon jabarkan secara detail dalam perbaikan pemohon disertai dengan bukti-bukti yang insya Allah tidak terbantahkan. Politik uang itu terjadi dengan modus dan pola seperti sebagai berikut, yaitu pertama, oknum birokrasi, kepala desa dan RT yang telah direkrut oleh paslon nomor 1 melakukan perekrutan petugas-petugas di TPS. Mereka menerima politik uang berupa gaji bulanan dan untuk melaksanakan tugas kecurangannya. Kedua, oknum birokrasi, kepala desa, RT dan tim di TPS melakukan pendataan pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini kemudian di-store ke tim paslon nomor 1. Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan dalam beberapa tahap. Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir dan menggunakan suara untuk memilih paslon nomor 1 dengan berbagai cara, termasuk kami mempunyai bukti ada intimidasi dan berbagai aksi premanisme lainnya. Yang mulia, dalam pokok permohonan yang singkat ini yang kami bacakan, pemohon akan mencontohkan politik uang atau politik uang TSM di 2 kecamatan dari ke-7 kecamatan yang lainnya yang ada di dalam permohonan. Pilihan atas kecamatan ini karena keduanya memiliki jumlah pemilih kurang lebih 2/3 dari keseluruhan DPT PSU Pilgub Kastel. Kecamatan itu adalah Kecamatan Martapura dan Banjarmasin Selatan. Di Kecamatan Martapura, ini ada di halaman 38 sampai dengan 47 yang mulia, berdasarkan naskah perbaikan permohonan yang dilengkapi dengan bukti tambahan, terjadi politik uang TSM di seluruh 26 desa kelurahan pada Kecamatan Martapura atau 100% di daerah pemilihan. Rinciannya antara lain sebagai berikut. 9 April 2021, ada pertemuan antara tim paslon 1 dengan hampir setiap ketua RT. Pertemuan tersebut terjadi di posko Gunung Ronggeng, Desa Indrasari. Dalam pertemuan tersebut, relawan paslon nomor 1 tersebut, pemateri atas nama Arif memberikan instruksi kepada relawan yang memasang stiker berwarna putih bertuliskan, "Ayo ke TPS, jangan golput." Di rumah warga dengan memasang spanduk dan mendata pemilih dengan formulir relawan kesuksesan PSU Pilgub Kastel. Modus penempatan stiker di rumah warga tersebut merupakan penanda atau kode dari paslon 1 yang sudah terdata dan mendapatkan politik uang dengan modus zakat dari paslon nomor 1 sebesar Rp100.000. Pendataan tersebut sekaligus pemasangan stiker-stiker ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Setelah pertemuan tersebut di salah satu kelurahan Kecamatan Martapura, seluruh RT yang ikut menjadi bagian dari tim paslon 1 dengan menerima politik uang berupa gaji, jadi digaji 2,5 juta per bulan. Sementara kepala desa atau lurah menerima gaji 5,5 juta per bulan untuk masa kerja April hingga Mei 2001. Sementara pendamping RT menerima 2 juta. Selanjutnya setiap pendamping RT ditugaskan untuk melakukan pendataan pemilih berupa NIK, alamat dan nomor ponsel yang dituangkan dalam formulir kesuksesan PSU Pilgub Kastel yang kemudian akan diberikan uang dengan modus zakat dari paslon nomor 1. 6 Mei 2021, relawan paslon 1 dari beberapa desa atau kelurahan termasuk koordinator desa maupun para RT diundang ke posko Gunung Ronggeng guna menghadiri rapat koordinasi pembagian politik uang dengan modus zakat, penyerahan gaji dan buka bersama. Pada saat itu uang yang diterima untuk dibagikan ke pemilih berjumlah variatif. Ada yang mendapat 12,5 juta, kemudian dibagikan ke 120 pemilih di salah satu TPS. Pembagian uang itu sudah dilakukan sejak 6 Mei. Tanggal 3 Juni, setiap kordes di salah satu kelurahan dikumpulkan di tempat pencucian mobil Haji Anang Tarak di Jalan Sukaramai yang mendistribusikan uang yang akan diberikan kepada pemilih untuk mencoblos paslon 1.
Hal ini sesuai dengan pesan Arief yang menginstruksikan Kordes dan relawan agar menyampaikan kepada setiap penerima uang bahwa uang tersebut berasal dari Syabiri Nur dan karenanya pemilih harus mencoblos nomor 01. Begitupun tanggal 9 Juni di hari H pemungutan suara, terjadi penjemputan paksa kepada pemilih yang telah menerima uang namun belum datang ke TPS. Yang mulia, Majelis Hakim, keterlibatan aparat desa, lurah, ketua RT, dan pendamping RT di Kecamatan Martapura untuk memenangkan paslon 01 adalah fakta yang tidak terbantahkan. Apalagi ada bukti fakta integritas yang merupakan sumpah dan menurut kami ini baiat. Itu ada di bukti P5A. Dalam baiat tersebut nyata-nyata terdapat jaminan dari oknum RT untuk memberikan suara pasti yang akan memilih calon 01. Hal ini pun terlihat dari handphone yang nanti akan kami serahkan, ada 4 handphone, ada 5 handphone bekas koordinator paslon, yaitu bukti P787H. Bagaimana menjelaskan rencana dan eksekusi politik uang tersebut dilakukan. Majelis, ini ada fakta integritas, kami mempunyai dokumennya yang kami dapat, mungkin udah dimasukkan di dalam itu, nanti saya akan perlihatkan kepada majelis. Poin 5A itu, jadi ada, bisa diperlihatkan dokumen aslinya yang kita punya. Dalam fakta integrasi itu ada bertanda tangan desa kelurahan, TPS-nya, RT dan RW nomor berapa, ditandatangani oleh pihaknya siapa, dan jumlah votersnya. Ya, itu detail sekali. Ini dia contohnya Majelis Hakim. Kami meyakini majelis akan memperhatikan bukti yang kami ajukan. Pemohon izin untuk menekankan bukti fakta integritas ini layaknya sumpah atau baiat yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 PHPU 2011 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tebo 2011 halaman 286 dinyatakan sebagai praktek yang tidak dibenarkan oleh mahkamah. Pola baiat suara pasti bagi paslon 01 di Kelurahan Jawa ini juga dilakukan dan menjadi pola dan modus politik uang di seluruh wilayah PSU yang sangat mengerikan dan menurut kami sangat dahsyat sekali. Nama-nama RT yang menjadi tim sukses paslon itu ternyata adalah KPPS baik pada pemungutan 9 Desember 2020 maupun PSU 9 Juni 2021. Itu artinya terjadi pelanggaran yang sangat serius sekali karena KPPS yang merupakan bagian dari KPU telah melanggar prinsip utama netralitas dan menurut kami sudah bisa disebut sebagai obstruction of justice dan mereka menjadi tim sukses paslon nomor 1. Semoga persidangan ini dapat diteruskan sehingga pembuktian agar saksi-saksi kami dapat memberikan keterangan soal KPU melalui KPPS menjadi tim sukses paslon nomor 1 itu bisa dilakukan. Kami akan menyebut sekarang majelis beberapa oknum RT yang menjamin suara bagi paslon 01 adalah KPPS pada pemilihan tanggal 9 Desember maupun 9 Juni. Rinciannya saya tidak sebutkan semua, itu ada beberapa. Heri Susanto, dalam baiat sumpah fakta integritas itu ada di dalam yang tadi nomor 2, merupakan anggota tim paslon 01 yang membagikan uang kepada 81 pemilih di RT 01, 02, 03, RW 02 yang berada di lingkungan TPS 2. Heri Susanto adalah anggota KPPS di TPS 2 pada PSU 9 Juni yang menandatangani fakta integritas pada kolom nomor 2. Hal serupa juga terjadi pada Reni Madia, Saiful Ayani, Arliansah, Irwan Panggedean atas Irwan. Saya sebut misalnya Saiful Ayani selain Reni Madia, saya tidak bacakan. Dalam dokumen baiat sumpah fakta integritas nomor 4 merupakan anggota tim paslon 1 yang membagikan uang kepada 82 pemilih di RT 02 RW 01 yang berada di lingkungan TPS 4. Saiful Ayani adalah anggota KPPS di TPS 4 pada PSU 9 Juni yang menandatangani fakta integritas pada kolom nomor 4, ada di dalam nomor 4. Arliansah dalam dokumen baiat fakta integritas nomor 6 merupakan anggota tim paslon 1 yang membagikan uang pada 184 pemilih RT 001, 02, RW 03 yang berada di lingkungan TPS.
Arliansyah adalah Ketua KPPS TPS 6 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani Fakta Integritas nomor 6. Reni Madia itu ada pada TPS 3 pada pemilihan 9 Juni menandatangani Fakta Integritas pada nomor 4. Irwan itu ada di TPS 9 pada pemilihan 9 Desember yang menandatangani Fakta Integritas pada kolom nomor 9. Aulia Hairunida itu juga sama menandatangani Fakta Integritas pada poin nomor 10. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa dan bagaimana pertanggungjawaban dan profesionalitas KPU Kalsel dalam melakukan rekrutmen pemilihan, monitoring dan pengawasan internal ketika nama-nama yang dipilih justru menjadi bagian dari pelaku kejahatan pemilu. Kegagalan dan ketidakprofesionalan KPU yang berulang di 9 Desember dan juga 9 Juni tersebut membuktikan bahwa ini adalah bukan sekedar by accident, tapi dalam batas-batas penalaran akal yang sadar dan sehat dapat dikualifikasi secara hukum sebagai by design karena peristiwanya tidak hanya berulang tetapi sebarannya merata di hampir seluruh PSU. Dengan bukti-bukti nyata pelanggaran politik uang TSM tersebut sebagaimana diuraikan di atas, jelas-jelas ini akan berdampak secara langsung pada perolehan suara paslon, baik paslon 01 maupun paslon 02. Dengan adanya pelanggaran politik uang TSM tersebut, paslon 1 mestinya siogianya didiskualifikasi sesuai aturan pilkada atau paling tidak perolehan suaranya dinihilkan. Saya akan jelaskan sedikit lagi soal yang terjadi di kecamatan lain, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ini ada di halaman 51 dan 64. Majelis Hakim, politik uang juga terjadi di kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, di seluruhnya, di 12 kelurahan itu. Dengan modus sebagai berikut. A. Pengisian formulir daftar relawan disertai pembagian uang. B. Politik uang berkedok zakat amal. C. Penerimaan beras dan politik uang oleh warga Tatah Bangkal, Kayan Timur. Pembelian uang supaya semangat datang ke TPS. Poin D. Ada lagi modus politik uang, paslon 1 memborong dagangan masyarakat serta membagikan dagangan tersebut per warga setempat. Selain itu ada politik uang pencatatan KPK, KTP dan pemberian beras, ya sebagian upaya menarik simpati warga. Juga ada yang melibatkan politik uang itu RT dengan masif. 16 April sekitar jam 9.30, Ketua RT bernama Pani mengundang seluruh tim sukses nomor 1 untuk rapat pemenangan di Posko Muhibin, tempat rapat RT seluruh kelurahan pengusung TMSL secara bergilir. Rapat tersebut dihadiri oleh calon wakil gubernur paslon nomor 1, Pak Muhyiddin, dan oknum-oknum ketua RT, perwakilan mantan KPPS, dan tim paslon 1 sekalayan Selatan. Dalam pertemuan tersebut ada arahan dan juga keterangan dari tim sukses paslon nomor 1 bernama Afrizal, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PAN. Afrizal memerintahkan untuk memberikan zakat agar memilih paslon nomor 1. 28 April diadakan pertemuan ketiga dan mulai membicarakan strategi politik uang. Pada akhir April 21, pembagian gelombang pertama dilancarkan dengan modus pembagian zakat. Tanggal 7 Juni, Haji Indadi menerima 28 juta untuk dibagikan sebesar 100.000 kepada pemilih. Pada 8 Juni, terdapat para pembagi yang menerima 11 juta untuk dibagikan kepada 110 orang dengan pola yang sama, yaitu 100.000. Bahwa itu adalah contoh-contoh peristiwa citra yang merupakan pelanggaran politik uang TSM, yang akhirnya nyata-nyata berdampak secara langsung pada perolehan paslon dalam PSU Pilgub Kaslen. Ini kami akan ajukan bukti P215 dan bukti 2115. Yang mulia, politik uang yang terjadi di kedua kecamatan yang tadi baru kami jelaskan itu menjadi pola yang ada di 5 kecamatan lainnya: Aluh-Aluh, Astambul, Matraman, Sambil Makmur, Binwang. Selain dari bukti-bukti yang telah diajukan, pemohon juga tadi sudah kami kunjungi mempunyai beberapa handphone. Handphone ini adalah milik anggota tim paslon nomor 1, di mana di dalamnya menggambarkan secara jelas bagaimana politik uang yang terstruktur, sistematif, dan masif terjadi di seluruh wilayah PSU. Bahkan pemohon memiliki beberapa saksi yang ikut
bisa menjelaskan betapa perencanaan dan eksekusi politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor 1 di 7 kecamatan PSU. Yang mulia mungkin dapat memeriksa perkara ini ke tahapan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran material. Semoga kebenaran material ini bisa ditegakkan untuk keadilan pemilu dan sesungguhnya. Saya sudah habis napasnya Pak Ketua, masih ada beberapa poin lagi. Saya izin Pak Wahyu mungkin 2-3 halaman lagi akan selesai. Terima kasih. Sambil mengingat waktu Pak Heru. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak. Ya, izin kami lanjutkan singkat-singkat saja. Ke poin C besar, pelanggaran yang kedua, di mana paslon 1 sendiri dalam hal ini adalah calon gubernur atas nama Pak Syahbudin Nur yang langsung membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, serta memborong dagangan untuk dibagikan kepada pemilih sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 65 sampai dengan 67. Nah, tindakan ini salah satunya dilakukan terang-terangan karena tidak adanya tindakan apapun atau pembiaran dari pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kalimantan Selatan, yang bahkan mengatakan tidak ada politik uang sama sekali. Selanjutnya ke poin D, pelanggaran yang ketiga, di mana pasangan calon nomor 1 menggunakan birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU menjadi tim sukses. Sebagaimana kami uraikan secara lengkap di halaman 67 sampai dengan 71 perbaikan permohonan. Pelibatan oknum birokrasi mulai dari aparat desa hingga ketua RT ini tidak terlepas dari dalil politik uang yang sudah diuraikan di depan Yang Mulia. Dan kami buktikan dengan bukti P87F, P87I, P87D, dan P87J.1, di mana peran pelibatan tersebut secara ringkas, beberapa oknum birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan paslon nomor 1. Kemudian kepala desa dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari paslon 1 dalam rangka pemenangan. Selain itu juga aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih, kemudian bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung pada pemilih yang terdata, dan yang terakhir, Kepala Desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih nomor 1 dengan tidak memberikan undangan untuk memilih sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih. Yang Mulia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana terjadi di wilayah Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, para oknum anggota KPPS sebagai kepanjangan tangan KPU Kalimantan Selatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal PSU secara jujur dan adil, justru melakukan pengkhianatan dengan turut menandatangani fakta integritas untuk memenangkan paslon 1 sebagaimana bukti P5A. Kemudian pelanggaran yang keempat di dalam poin huruf E berupa intimidasi dan premanisme sebagaimana kami uraikan di halaman 71 sampai dengan 73 dengan berbagai tindakan diantaranya adalah perusakan spanduk tolak politik uang dan perusakan posko pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan pemohon dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, paksaan kepada KPPS untuk mengambil alih pembagian undangan pemilih, pengawalan pembagian uang di TPS, kemudian penjemputan kepada yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS, dan berupa intimidasi lainnya. Tentunya menurut pemohon, aksi ini nyata-nyata melanggar prinsip pemilu yang harus bebas dan rahasia. Kemudian pelanggaran yang kelima Yang Mulia di huruf F besar halaman 73 sampai dengan 82, di mana menurut pemohon penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen dan tidak imparsial. Oleh karena sebagaimana putusan Bawaslu di dalam bukti P5B yang menyatakan syarat masif harus memenuhi 50+1 seluruh wilayah provinsi, sedangkan PSU di Kalimantan Selatan hanya dilaksanakan di 3 kabupaten kota. Ini tentu merupakan bentuk penegakan hukum yang sengaja dibuat tidak berjalan. Di samping itu Yang Mulia, pelanggaran yang dibuat oleh Bawaslu di mana politik uang kasat mata terjadi namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti. Kemudian juga Bawaslu membantu memuluskan politik uang paslon nomor 1 dengan melepas spanduk anti politik uang. Kemudian hukum yang dibuat oleh Bawaslu tumpul kepada paslon nomor 1 dan tajam kepada pemohon. Dan yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu
kami sampaikan juga bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan kembali diputus tidak profesional dan tidak terbuka oleh DKPP RI. Pelanggaran yang keenam yang mulia di dalam huruf G halaman 82 sampai dengan 86, di mana KPU berpihak kepada petahana bahkan KPPS menjadi tim sukses paslon nomor 1, sebagaimana kami sudah uraikan di poin-poin tentang politik uang. Yang menarik adalah yang mulia bahwa pemilih di basis suara pemohon tidak mendapat undangan, di mana kami buktikan dengan bukti P5C, dan melalui surat jawaban Bawaslu RI atas permintaan dokumen pemohon, terbukti ada 25.746 formulir undangan yang dikembalikan, tidak diserahkan ke pemilih dengan berbagai alasan, sebagaimana bukti P253A. Dengan fakta banyaknya formulir undangan yang tidak diserahkan tersebut, di sisi lain, dengan sangat mendadak, KPU Provinsi mengeluarkan surat edaran nomor 327 dan seterusnya tanggal 8 Juni, sehari sebelum pemungutan suara, dengan bukti P5D yang pada intinya hanya menyebutkan pemilih yang berhak memilih harus membawa undangan pemilih dan KTP elektronik atau surat keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan apabila pemilih tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Dan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3, junto pasal 14 ayat 4 PKPU nomor 18 tahun 2020, yang membolehkan pemilih yang belum menerima undangan untuk tetap memilih dengan hanya menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Yang terakhir yang mulia, pelanggaran yang ketujuh di dalam huruf H, halaman 86 sampai dengan 93, di mana DPT dikacaukan oleh termohon untuk menghalangi pemilih sah paslon nomor 2. Di antaranya dengan melakukan berdasarkan fakta jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam C hasil. Kemudian pemohon tidak diberikan DPT, DPTP, dan DPPH, dan adanya perubahan dalam DPT, DPTP, dan DPPH, sehingga menghilangkan hak pilih pemilih. Dan yang terakhir, NIK pada KTP dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih pemohon ditolak memilih oleh KPPS. Berikutnya yang mulia, di dalam 6 Romawi, kesimpulan, halaman 93, izinkan pemohon menarik kesimpulan. Yang pertama, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Yang kedua, meskipun selisih suara lebih dari 1,5%, namun karena selisih tersebut adalah akibat berbagai pelanggaran prinsip konstitusi dan TSM, maka pasal 158 beralasan untuk ditangguhkan keberlakuannya, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Yang ketiga, minimal ada 7 modus kecurangan, diantaranya sebagaimana telah pemohon uraikan secara rinci di muka. Yang terakhir, karena pelanggaran prinsip pemilu dan TSM di atas yang dilakukan oleh paslon 1 dan dilegitimasi oleh Bawaslu dan KPU, maka sudah sepatutnya paslon 1 dibatalkan sebagai peserta pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, atau paling tidak suara hasil PSU-nya dinihilkan. Yang terakhir sekali yang mulia, di 7 Romawi, petitum sebagaimana kami sampaikan di halaman 94 sampai dengan 96 perbaikan permohonan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan termohon, dalam hal ini adalah KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 73 dan seterusnya, tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan paslon nomor 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang ketiga, membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Haji Sabirin Nur dan Haji Muhyiddin. Yang keempat, membatalkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37 dan seterusnya
tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sepanjang perolehan suara Haji Syahbiri Nur dan Haji Muhyiddin. Yang kelima, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut: nomor urut 1 dibatalkan atau didiskualifikasi, nomor urut 2 831.178 suara. Yang keenam, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020. Atau setidak-tidaknya yang mulia, dengan alternatif yang kedua, di dalam petitum yang ketujuh, halaman 95, membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah nomor 124 sepanjang perolehan suara PSU Haji Syahbiri Nur dan Haji Muhyiddin. Yang kedelapan, menetapkan pemilihan seluruh perolehan suara hasil PSU Haji Syahbiri Nur dan Haji Muhyiddin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Yang kesembilan, memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dengan perolehan sebagai berikut. Nomor 1, memperoleh suara 751.816, nomor 2, memperoleh suara 831.178 suara. Yang ke-10, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2020. Atau setidak-tidaknya yang mulia, dengan alternatif yang ketiga di poin 11, masih di halaman 95, membatalkan keputusan termohon nomor 37 tentang dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 124 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pemungutan suara ulang. Yang nomor 12, menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu di TPS 1 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Yang ke-13, memerintahkan kepada termohon KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan Mahkamah nomor 124 dan seterusnya dengan perolehan suara nomor 1 751.816 suara, nomor urut 2 774.078 suara, dan yang terakhir petitum ke-14 memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih tahun 2020. Tentunya atau apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia poin-poin permohonan yang kami sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan yang mulia? Silakan. Terima kasih Pak Ketua Panel, Prof. Aswanto. Terima kasih pemohon yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Dan Mahkamah juga sudah membaca, meskipun sudah ada beberapa hal yang direnvoi, tapi pada intinya Mahkamah telah memahami ini semua. Untuk
pada hari Jumat diadakan persidangan yang kedua. Kita akan mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan pihak Bawaslu, dan keterangan dari pihak terkait. Kemudian nanti kita akan mengadakan RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya. Supaya sistematis saya sampaikan kepada termohon, kemudian pihak terkait dan Bawaslu, inti dari apa yang disampaikan oleh para pemohon, dan sudah disertai bukti. Saudara bisa melakukan ensage pada bukti yang ada, ya. Nanti setelah sidang ini selesai, saudara silahkan menghubungi ke Panitraan. Kemudian dari permohonan itu, kalau kita cermati, maka lebih menekankan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM. Sifatnya TSM itu ada yang ditujukan kepada KPU selaku termohon, yang dikatakan pada poin H, kalau tidak salah tadi, tidak netral, tidak profesional, dan berpihak. Itu tolong betul-betul direspon, direaksi, sehingga mahkamah bisa mendapat informasi yang sepadan dari kedua belah pihak, ya. Jadi itu intinya. Kemudian Bawaslu juga dipersoalkan, ya. Ada politik uang, ada intimidasi, ada ketidaknetralan birokrasi. Kenapa Bawaslu kok dikatakan tadi oleh pemohon Pak Bambang, yang kemudian ditekankan oleh Pak Heru Widodo juga, itu tidak bisa berjalan melakukan pengawasannya? Apa betul atau tidak? Itu juga harus direaksi, ya, dengan disertai dengan bukti-buktinya. Maka saya tadi memerintahkan untuk ensage, ya, untuk melihat. Begitu juga pihak terkait, ya. Tuduhan pada pihak terkait itu menyangkut yang pertama politik uang, ya. Ini dilakukan secara masif. Kita lihat lokusnya, itu semua tempat yang dilakukan PSU itu ada politik uang. Itu yang dituduhkan oleh pemohon. Kemudian tidak netralnya aparat birokrasi, itu juga tolong direaksi. Dan juga mengenai intimidasi dan premanisme itu, ya. Ini semua harus dibuktikan juga, tidak sekedar narasi untuk menolak atau membantah, tapi juga harus disertakan bukti-bukti yang terkait. Sehingga nanti setelah sidang hari Jumat, setelah bukti-bukti itu masuk, maka saya persilahkan Pak Bambang, Pak Widodo sebagai pemohon untuk juga melakukan ensage bukti-bukti yang diajukan oleh termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, ya, supaya kita memperoleh pandangan yang ideal, pandangan yang berimbang, sehingga mahkamah betul-betul bisa berada di tengah-tengah untuk memutus seadil-adilnya yang mengutamakan keadilan yang bersifat substantif. Nanti akan kita laporkan ke sidang RPH bagaimana kelanjutannya putusan yang disampaikan dalam RPH. Itu nasihat saya kepada semua pihak, supaya para pihak betul-betul bisa secara baik, secara apik melakukan persidangan ini. Gitu Pak Bambang, ya. Itu termohon, itu Pak pihak terkait dan Bawaslu, ya. Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Dari Prof. Eni ada. Silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya juga perlu menambahkan, mengingatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, saya ingin juga mengingatkan bahwa
Saya kira hanya tidak kepada pemohon ya, tetapi ke semua pihak secara adil, seimbang, transparan. Bahwa yang kita adili ini adalah kasus konkret. Sebagai satu kasus konkret, maka bukti-bukti itu haruslah sedetil mungkin, selengkap mungkin. Jadi tolong nanti kepada semua pihak, ya, dari pemohon, termohon, pihak terkait Bawaslu, silakan sampaikan bukti sedetil mungkin lengkap ya sebelum persidangan ini nanti usai, seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi setelah mencermati apa yang disampaikan oleh pemohon, saya justru lebih mengamati bukan yang ringkasan tetapi justru yang komplitnya itu ya. Saya melihat bahwa mengapa kemudian dari pemohon itu menyampaikan suara yang benar itu kalau saya jumlahkan itu 1.525, 1.894. Sementara suara yang ditetapkan dalam PSU itu suaranya adalah 1.702, 300 ya, begitu ya. Nah ini apa buktinya kok ada 176.407 suara yang tidak masuk di sini? Apakah itu nanti tolong dibuktikan semua ya, semua pihak. Apakah itu ada kaitan dengan yang dipersoalkan oleh pemohon terkait dengan DPT? Apa betul ada perubahan DPT? Apakah DPT yang digunakan pada pilkada tanggal 9 itu berbeda dengan DPT yang sekarang? Sehingga kemudian pemohon mengatakan DPT-nya kacau. Di mana kacaunya itu? Tolong dibuktikan. Ya, karena saya cari di sini hanya menyebutkan DPT-nya kacau di situ ya. Itu tolong diberikan bukti-bukti soal itu. Kemudian terkait dengan halaman 90 juga, ini saya melihat ada pernyataan begitu banyak. Ya, ada fakta begitu banyak pemilih yang tanggal 9 Desember 2020 terdaftar, kemudian tidak terdaftar lagi dalam DPT. Ya, tolong itu dibuktikan semua pihak ya, satu sama lain untuk bisa kita cross check satu persatu apakah betul terjadi demikian. Apakah betul kemudian surat KPU ini ya, silakan nanti saling membuktikan. Surat KPU yang dijadikan bukti oleh pemohon P257, 256 yang kemudian menghimbau perekaman EKTP ya. Itu pada saat pilkada tanggal 9 Desember, apakah yang digunakan oleh pemilih itu dia menggunakan suket atau seperti apa? Apakah memang belum terekam sama sekali? Kalau belum ada perekaman sama sekali kan tidak mungkin dia bisa menggunakan suket kan begitu. Nah ini tolong satu sama lain saling bisa membuktikan soal-soal seperti itu ya. Kemudian ada NIK yang berubah. Buktinya mana NIK kok bisa berubah? Itu kan single identity number. Sekali seumur hidup untuk selamanya. Apa buktinya kok bisa kemudian NIK kok bisa berubah? Itu di dokumen mana yang buktinya menunjukkan ada perubahan soal itu? Silakan satu sama lain bisa membuktikan soal itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah betul kemudian KPPS-nya ini ada yang lama? Ini saya juga harus melihat tidak ada nama-nama yang lama, mana buktinya di mana. Sementara kan harus ikuti bagaimana amar putusan dari MK soal pembentukan dari KPPS tersebut ya, kapan kemudian dilantiknya. Itu tolong dilengkapi satu sama lain mumpung masih ada kesempatan ya secepatnya untuk melengkapi soal-soal seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya ingatkan sekali lagi, soal bukti-bukti dalam kasus konkret itu sangat penting sekali. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Baik, agenda kita selanjutnya pengesahan alat bukti. Pihak pemohon memasukkan bukti P1 sampai P362. Betul ya? Hari ini kami atau sebelumnya, beberapa hari sebelumnya kami sudah masukkan bukti tambahan. Baik. Dan sebelumnya masuk P1 sampai P274. Betul, 310. Kemudian hari ini masuk sehingga jumlahnya menjadi 362. 362 ya. Betul. Jadi sebelum kita sahkan P1 sampai dengan P362 ada beberapa catatan. Setelah kami melakukan verifikasi ternyata P20A ini handphone tadi sudah dipermaklumkan belum dimasukkan. Kemudian
P23, P23, P29, P31, P34, P38, P42, P44, kemudian P45H, 5A, ini juga handphone, kemudian P45B, P50A, P87A 1, P87A2, P87H ini juga handphone, P146A, P164B, P125A1, P15254, saya ulangi, P154A1, P154A2, P154, ini double maksudnya. Ini B2. Jadi ada P154A1, ada P154A2, ada P154A, ada P154B, kemudian P157C, P154C, P154D, P154E, P154H, P166A, P166B, P66C, P209, P21A, P215A, P215B, P229, P233, P235, P237, P276G, itu handphone juga, kemudian P277. Nah, ini bukti yang sudah diserahkan, tetapi apa yang saya baru bacakan saja, setelah kami verifikasi ternyata belum ada bukti fisik. Nanti berhubungan dengan bagian kepanitraan untuk dilengkapi. Kemudian soft file pokok permohonan dan daftar alat bukti juga belum diserahkan. Tolong nanti segera diserahkan. Termasuk para pihak, mohon maaf, permohonan yang masuk baru 4 yang disahkan. Jadi segera sesudah sidang ini berhubungan dengan pihak kepanitraan, kami akan menggandakan untuk diberikan kepada saudara-saudara. Baik, dengan demikian kita sahkan bukti yang sudah ada fisiknya P1 sampai dengan P362, selain dengan catatan selain yang belum ada fisiknya. Ada tambahan lagi, Bu? Cukup? Pemohon ada yang mau disampaikan? Sebagian bukti ada di flash disk, Pak Ketua, tapi memang nanti akan kami serahkan. Yang tadi disebutkan itu ada di satu flash disk. Dan HP juga kami akan serahkan hari ini. Mudah-mudahan tadi memenuhi apa yang tadi dari catatan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua atas. Nanti bisa diserahkan pada selesai sidang ini, nanti kita sahkan pada sidang berikutnya. Jadi selain bukti yang tadi disebutkan, kami juga akan masukkan bukti tambahan. Silakan, bukti tambahan. Yang kedua, Renvoy apakah mau diambil Pak Ketua? Renvoy boleh, kami sudah nanti diambil. Kami sudah baik. Oke, terima kasih. Petugas tolong diambil. Kemudian nanti pada saat menyerahkan bukti yang berupa HP, kalau bisa ada surat pernyataan bahwa HP itu memang isinya adalah hal yang berkaitan dengan perkara ini. Kami coba memudahkan MK Pak Ketua dengan melihat bagaimana cara membuka HP kalau ada nomor passwordnya. Bagian ke Bapak kami sudah jelaskan ini. Terima kasih Pak Ketua. Bisa berhubungan dengan bagian kepanitraan, termasuk kalau HP itu punya password, nanti disampaikan passwordnya kepada pihak kepanitraan. Terima kasih Pak Ketua. Pihak termohon cukup? Cukup Yang Mulia, dan termohon mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk inza ke alat bukti. Baik. Kemudian Bawaslu? Cukup. Baik. Pihak terkait juga cukup ya? Sedikit Yang Mulia. Apa yang saudara sampaikan? Pertama, kami mohon nanti diizinkan untuk pada saatnya membacakan keterangan diberikan waktu yang sama dengan pemohon.
Tadi Baik, tadi pemohon menggunakan 1 jam. ya. Kami catat 1 jam tadi, kurang lebih 1 jam, tidak sampai 1 jam. Sekitar 50 menit tadi digunakan. Siap. Ya. Dan nanti kita lihat situasinya. Kemudian yang kedua yang mulia, tadi terkait dengan Inzage, tadi apa disampaikan yang mulia Prof. Arief. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah nanti kami bisa menerima salinan daftar alat buktinya? Karena kalau kami harus mencatat kalau buktinya banyak, saudara, gitu. kalau alat buktinya saudara tidak bisa. Daftarnya kalau daftarnya boleh. Terima kasih. Kalau alat buktinya ya namanya Inzage, Anda harus lihat di tempat gitu kan. Tapi daftarnya boleh. Ya, boleh Prof ya. Daftar alat buktinya boleh saudara dikopikan gitu. Terima kasih yang mulia. Cuma soal waktu yang saudara minta tadi kan kepada pemohon kami sudah minta tidak perlu dibacakan semua. Memang permohonannya tebal sekali dan tadi memang tidak dibacakan semua. Kita juga meminta kepada pihak yang belum, termohon dan pihak terkait, tidak usah dibacakan secara keseluruhan, dibuat kesimpulannya atau pokok-pokoknya sama dengan yang dilakukan oleh pemohon tadi. Jadi kalau keterangan saudara hanya sekian lembar lalu saudara juga minta waktu yang sama dengan pemohon kan lucu. Pokoknya kami akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan ya sesuai dengan kondisi nanti ya. Kami tidak akan memperlakukan berbeda. Semua pihak kita akan perlakukan secara sama. Ya, secara sama adil ya. Kemudian pihak Bawaslu perlu ini sudah berulang-ulang kita ingatkan Bawaslu. Bawaslu itu sebenarnya bukan untuk mengcounter keterangan para pihak, tapi saudara memberikan keterangan apa yang saudara sudah lakukan sebagai pengawas gitu ya. Nanti saudara minta juga ini pemohon 1 jam 50 menit, termohon 20 menit, ini juga 50 menit, lalu Anda meminta 50 menit. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas kami punya prinsip bahwa semua pihak kita akan perlakukan secara sama dan adil. Cukup ya? Baik, terima kasih untuk semua pihak termasuk pihak-pihak yang hadir secara daring, baik pemohon terkait, pihak termohon, pihak Bawaslu. Terima kasih sekali lagi. Untuk sidang berikutnya perkara ini kita tunda sampai hari Jumat. Jadi sidang berikutnya adalah hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 Juli jam 9 waktu Indonesia Barat. Ya. Sudah jelas para pihak. Nanti agendanya penyampaian keterangan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti untuk pihak-pihak, termasuk kalau pemohon masih punya alat bukti tambahan kita bisa sahkan pada sidang berikut itu. Tetapi kami minta kalau bisa sebelum sidang bukti itu sudah harus diserahkan. Nanti kalau dalam persidangan baru diserahkan, kami tidak punya waktu untuk melakukan verifikasi. Kita berharap sebelum sidang paling tidak berkas-berkas yang berkaitan dengan alat bukti para pihak itu sudah diterima dan kami bisa langsung memverifikasi sehingga kita bisa langsung mensahkan pada sidang berikutnya. Jelas ya? Cukup, Prof? Prof, cukup? Baik, terima kasih sekali lagi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.